Donasi dakwah multimedia Nidau Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir kita, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tafsir surat An-Nas. Kita melanjutkan sekarang tafsir surat Al-Falaq. Dan telah kita sebutkan bahwa dua surat ini dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Dua surat yang Allah turunkan sebagai benteng diri, perlindungan diri dari semua mara bahaya yang akan menimpa kita. Dan Rasulullah SAW biasanya beliau membaca dua surat Al-Mu'awwidzatain ini, kemudian setelah itu ditiupkan di tangan beliau, kemudian diusapkan ke badan beliau. Dan ketika Rasulullah SAW sudah parah sakit beliau, sehingga Rasulullah SAW sudah tidak bisa membaca, maka Aisyah radhiyallahu anha beliau yang membacakan. Kemudian sama Aisyah ditiup di tangannya Rasulullah. Kemudian sama Aisyah tangannya Rasulullah diusapkan ke badannya beliau. Kita sekarang masuk di surat Al-Falaq. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Rasulullah, aku berlindung kepada Tuhan penguasa waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan ghasiq, bintang ketika sudah muncul, atau dari kejelekan malam ketika sudah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan wanita-wanita tukang sihir ketika meniupkan ikatan-ikatan buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang-orang yang hasad ketika dia itu hasad. Di dalam surat Al-Falaq ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan telah kita sebutkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah kepada umatnya juga. Sehingga walaupun yang diperintahkan itu satu orang, mukhatabnya itu yang diperintahkan. Dhamirnya kata ganti itu cuma satu, yaitu anta, kamu. Qul itu satu, tetapi yang dimaksudkan itu adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Di dalam surat Al-Falaq ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berlindung dengan satu nama Allah, yaitu nama Rabbil Falaq, untuk membentengi diri dari 4 kejelekan. Berlindung dengan satu nama Allah untuk melindungi diri dari 4 kejelekan. Nanti kalau kita lihat dengan surat An-Nas itu nanti berbeda. Surat An-Nas itu berbeda. Nanti akan kita jelaskan, nanti sedikit akan kita singgung. Di sini Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu, katakan wahai Rasulullah, dan katakan wahai umatnya Rasulullah, a'udzu, aku berlindung. Telah kita sebutkan bahwa berlindung itu atau isti'adzah itu masuk dalam bab doa. Dan doa itu nanti ada
ada 3 macam. Doa itu nanti ada 3 macam. Yaitu yang sering, yaitu nanti ada doa, kemudian nanti ada 3 macam yang mirip. Yang pertama ada namanya isti'anah. Doa meminta pertolongan. Seperti kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah dan kepada Engkau kami isti'anah, meminta pertolongan. Kemudian yang kedua, doa yang kedua itu doa isti'adzah. Seperti kita katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau kita katakan a'udzu birabbil falaq. Isti'adzah yaitu doa minta perlindungan. Kemudian yang ketiga ada namanya istighotsah. Yang ketiga ada namanya istighotsah. Istighotsah itu minta kepada Allah supaya Allah mengangkat musibah. Supaya Allah mengangkat musibah. 3 ini, perbedaan 3 ini, kalau isti'anah meminta pertolongan yaitu untuk kebaikan. Maka dikaitkan dengan isti'anah itu dengan ibadah, karena ibadah itu kebaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu maksudnya kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah membantu kita dalam menjalankan kebaikan. Sholat, puasa, baca Quran dan yang lainnya. Kemudian kalau isti'adzah seperti ucapan a'udzu, yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah dari semua mara bahaya, semua kejelekan yang akan menimpa diri kita. Itu dinamakan dengan a'udzu, sehingga dinamakan dengan minta pertolongan, minta perlindungan. Kemudian yang ketiga, sedangkan istighotsah, istighotsah itu meminta kepada Allah ghauth. Ghauth itu Allah menolong kita, Allah itu menyelamatkan kita, meminta penyelamatan dari Allah Ta'ala. Yaitu apa? Supaya Allah mengangkat mara bahaya yang telah menimpa kita. Sehingga nanti kata para ulama, bedanya antara isti'adzah dan istighotsah itu, bedanya itu kalau isti'adzah kejelekan belum terjadi, kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kejelekan yang belum menimpa kita, itu namanya isti'adzah. Sedangkan istighotsah meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kejelekan yang sudah menimpa kita, mara bahaya yang sudah menimpa diri kita, itu dinamakan dengan istighotsah. Jadi ada isti'anah, ada isti'adzah, ada namanya istighotsah. Nah di sini dalam surat Al-Falaq dan An-Nas itu berkaitan dengan isti'adzah, meminta kepada Allah perlindungan dari mara bahaya yang akan datang. Kita katakan qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Rabb itu artinya Tuhan. Sebagaimana telah kita jelaskan di surat An-Nas, demikian juga surat Al-Fatihah, telah kita sebutkan tentang kalimat Rabb. Rabb itu diartikan dengan kalimat Tuhan di bahasa Indonesia. Dan Rabb itu kata para ulama memiliki 3 makna. Rabb itu memiliki 3 makna. Maksudnya 3 makna itu apa? Yang pertama yang menciptakan, kemudian yang kedua yang mengatur, kemudian yang ketiga yang menguasai. Itu dinamakan dengan kalimat Tuhan. Berarti kalau kita katakan di sini Rabbil Falaq, Tuhannya waktu subuh, maksudnya berarti apa? Allah yang menciptakan waktu subuh. Yang kedua, Allah yang mengatur waktu subuh sehingga perjalanannya rapi. Kemudian yang ketiga, Allah yang menguasai waktu subuh. Tidak ada yang bisa menguasai waktu subuh kecuali Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Tuhannya Al-Falaq. Al-Falaq itu kata para ulama, kata Jabir, demikian juga kata Abdullah bin Abbas, Al-Falaq itu subuh. Dan subuh itu dinamakan dengan Al-Falaq. Al-Falaq itu hukum aslinya, arti aslinya itu memecah. Al-Falaq itu falaqo, itu arti aslinya itu memecah. Falikul habbi wan nawa, Allah lah yang memecah biji-bijian. Jadi kalimat falaqo itu artinya itu memecah. Falak di sini, qul a'udzu birabbil falaq, subuh itu dinamakan dengan al-falaq
karena cahaya subuh itu memecah gelapnya malam yang gelap gulita. Jadi malam yang gelap gulita itu terpecah dengan adanya waktu subuh, sehingga waktu subuh itu kayak pemecah, pemisah antara gelapnya malam dengan datangnya siang. Itu kapan dipecahnya? Itu dipecahnya ketika datang waktu subuh atau waktu fajar, sehingga dinamakan dengan al-falak karena sinarnya mulai memecah keheningan kemudian kegelapan malam ketika gelap gulita. Qul a'udzu birabbil falak, katakan aku berlindung kepada Tuhan al-falak. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala yang memiliki nama Rabbil Falak untuk membentengi diri kita dari 4 kejelekan. Kejelekan yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan min syarri ma khalaq. Kejelekan semua apa yang Allah ciptakan. Kejelekan semua yang Allah ciptakan. Min syarri ma, kalau kita belajar ilmu agama yang lebih dalam masalah istinbat, cara berdalil, kata para ulama, ma itu min siyagil umum. Min syarri ma khalaqa. Ma itu min siyagil umum, yaitu termasuk lafaz-lafaz yang umum. Berarti mencakup bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan pasti mengandung unsur kejelekan. Sehingga kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena semua makhluk itu pasti membawa 2 konten. Ada konten kebaikan dan ada konten keburukan. Dan itu semua yang Allah ciptakan. Nanti tinggal keburukannya itu dengan kebaikannya itu dominannya mana? Kalau lebih dominan yang baik, maka akhirnya masalah itu dihalalkan sama Allah Ta'ala, boleh kita nikmati. Apakah semua yang Allah halalkan itu nggak ada keburukan? Ada, keburukannya ada, kerusakannya ada, tapi kerusakannya itu kecil dibandingkan dengan kebaikannya. Nanti kalau kerusakannya lebih dominan, maka akhirnya nanti Allah haramkan. Apakah yang Allah haramkan itu nggak ada manfaatnya? Ada, tetapi manfaatnya lebih kecil prosentasenya daripada keburukannya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan misalkan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamr, judi, khamr, minuman keras, kemudian maisir dan judi. Qul fihima ithmun kabir, katakan dalam 2 perkara itu ada dosa yang besar. Wa manafi'ul linnas, demikian juga ada manfaat bagi manusia. Babi itu ada manfaatnya karena ada gizinya. Tetapi kerusakan babi itu lebih dominan, sehingga sampai akhirnya Allah haramkan. Maka semua yang Allah ciptakan itu pasti ada konten kebaikan. Dia itu membawa konten kebaikan dan dia itu membawa konten keburukan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berlindung dari kejelekan-kejelekan yang dibawa sama makhluk Allah Ta'ala. Dan semua makhluk itu ada. Oleh itu sampai kita itu kalau memiliki barang yang baru, seperti kita beli kendaraan, beli motor, beli mobil yang baru itu, maka disunahkan kita itu untuk memegang, kemudian kita itu berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Wahai Tuhanku, saya meminta kebaikan benda ini dan kebaikan karakter yang dibawa sama benda ini, dan saya berlindung kepada Engkau, Tuhanku, dari kejelekan benda ini dan kejelekan karakter yang dibawa sama benda ini. Demikian juga kalau kita itu menikah, kita pertama kali ketemu dengan istri kita, pertama kan kita pegang ubun-ubunnya. Setelah itu kita doakan. Demikian juga ketika ada angin yang bertiup, kita pun juga dianjurkan untuk meminta kebaikan angin itu dan kebaikan apa yang dibawa sama angin itu, dan kita berlindung dari keburukan angin itu dan keburukan apa yang dibawanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa makhluk yang Allah ciptakan itu semuanya mengandung yaitu mengandung ada kebaikan, demikian juga ada keburukan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang pertama, kita itu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Dan yang Allah ciptakan itu macam-macam, dan itu semuanya nanti ada keburukannya. Sehingga kita berdoa kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan makhluk-makhluk itu, kejelekan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, sehingga makhluk itu nanti tidak mencelakakan diri kita.
Seperti kita makan, kemudian kita minum, kita berpakaian, makanan kita, minuman kita, pakaian kita, pasti ada manfaat. Demikian juga ada keburukan yang dibawa. Sehingga kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari apa? Dari keburukan makhluk itu. Baik itu makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita tunggangi, demikian juga rumah yang kita huni, demikian juga istri kita, anak kita, dan semua. Kenapa? Karena semua benda itu pasti memiliki keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan itu. Dan benda itu, kalau kita fahami dalam konsep agama kita, tidak ada dalam agama kita istilah namanya benda mati. Semua benda itu hidup. Semua makhluk yang Allah telah ciptakan itu semuanya hidup. Cuma kehidupan mereka nggak sampai indera kita menembus sampai ke sana. Sehingga karena lemahnya indera kita untuk menembus makhluk-makhluk yang Allah telah ciptakan, akhirnya sesuai dengan kadar indera kita, kita katakan makhluk itu ada dua. Ada namanya makhluk hidup, ada namanya benda mati. Makhluk hidup itu yang bernyawa. Manusia, binatang, itu namanya makhluk hidup. Jin. Sedangkan benda mati selain itu. Kenapa? Karena indera kita hanya bisa mengetahui bahwasanya itu adalah benda mati. Padahal bagi Allah Ta'ala tidak ada namanya benda mati. Bagi Allah itu semuanya hidup. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Cuma indera kita nggak bisa mengetahui tasbihnya mereka kayak apa. Sampai Allah Ta'ala mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya benda-benda itu. Sehingga apa? Pohon itu bicara, batu itu berbicara, makanan itu berbicara, minuman itu berbicara, semuanya itu berbicara. Cuma pembicaraan mereka, indera kita nggak bisa menembus. Kecuali kalau Allah memberikan sesuatu mukjizat atau Allah mengizinkan. Seperti zamannya Rasulullah SAW, mukjizat yang diberikan sama Rasulullah. Rasulullah itu pernah ketika makan roti di sebuah nampan dengan para sahabat, tiba-tiba rotinya itu bertasbih. Rotinya itu bertasbih dan semua para sahabat yang di situ semuanya mendengar tasbihnya roti itu. Jelas sekali mereka dengar bahwasanya roti itu bertasbih. Demikian juga Rasulullah SAW itu punya bongkakan kayu yang dipakai sama beliau untuk khutbah di atas di masjid. Setelah itu Rasulullah itu mendapatkan hadiah dari orang papan. Setelah itu dibikin mimbar 3 tingkatan. Ketika sudah jadi, maka bongkakan kayu korma itu yang ada di masjid itu mau diganti. Maka ketika mau diganti, bongkakan kayu itu menangis kayak bayi yang menangis. Dan para sahabat yang di masjid semuanya mendengar suara tangisan kayu itu. Sampai akhirnya Rasulullah dikabari, kemudian Rasulullah datang, kemudian dipeluk sama Rasulullah bagaikan bayi yang dipeluk sama ibunya. Setelah itu kayunya itu diam, setelah diam baru akhirnya disingkirkan kayu itu. Sehingga apa? Itu namanya mukjizat, di mana ketika datang mukjizat, kita itu indera kita diizinkan untuk mendengarnya. Demikian juga nanti di antara tanda-tanda hari kiamat ketika perang besar antara kaum muslimin dan orang Yahudi, dalam perang yang sering dikenal dengan namanya perang Armageddon. Dalam peperangan itu Rasulullah menyebutkan bahwa nanti pohon itu berbicara, batu itu berbicara. Pohon mengatakan, batu mengatakan, ya muslim, inna wara'i yahudiyan faqtulhu. Wahai orang-orang muslim, di belakang saya itu ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Akhirnya nanti kita perangi orang-orang Yahudi. Semua pohon batu bicara kecuali satu pohon namanya pohon Khorqot. Maksudnya di sini kalau kita pahami berarti apa? Tidak ada namanya benda mati, itu nggak ada. Semua benda itu hidup. Maka kalau kita bermuamalah sama benda itu bisa mencelakakan diri kita. Kenapa? Karena benda itu hidup. Bahkan diteliti sama para ilmuwan, teknologi kita semakin canggih itu meneliti, akhirnya hasil penelitian zaman sekarang, para ilmuwan mereka itu berhasil menetapkan dengan penelitian mereka bahwasanya benda-benda itu hidup. Pohon itu sampai diteliti suara pohon. Jadi ada sebuah alat diciptakan itu untuk mengetahui tentang suara pohon. Akhirnya ketika direkam, kemudian alat itu semakin canggih lagi sampai bisa merekam suara yang sangat kecil sekali itu. Rupanya pohon itu mengeluarkan suara
Dan gelombang suaranya itu ketika diteliti sama para ilmuwan, yang paling cocok itu adalah gelombang suara tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi gelombang suaranya itu persis dengan tasbih. Sampai akhirnya para ilmuwan itu mengatakan bahwasanya pohon itu hidup. Pohon itu bicara, bahkan pohon itu punya perasaan. Sampai ada sebuah penelitian di Jepang, penelitian tentang pohon. Jadi di antara sekarang itu, di antara cara menanam pohon atau apa sajalah tanaman, supaya tanamannya itu baik, nanti berbuah dengan bagus, maka di antara caranya itu dengan dipuji. Jadi ada sebuah penelitian, ada 2 pohon, yang satu dipuji setiap hari, kamu itu pohon yang baik, kamu itu pohon yang saya cintai, terus seperti itu. Yang kedua, pohonnya itu dicaci maki, kamu itu pohon yang jelek, saya nggak suka dengan pohon kamu, terus seperti itu. Dalam kurun waktu yang cepat, pohon yang dipuji itu tumbuh dengan subur, sampai akhirnya mengeluarkan buah-buah yang melimpah. Sedangkan pohon yang dicaci maki, dalam kurun waktu yang sangat singkat itu, akhirnya pohonnya kering kemudian mati. Gara-gara apa? Gara-gara pujian, gara-gara caci makian. Demikian juga ada sebuah penelitian itu tentang makanan. Jadi masak sebuah makanan, setelah itu makanannya bisa jadi 2. Makanan yang pertama dipuji-puji, kamu makanan yang baik, kamu makanan yang sehat, kamu itu makanan yang paling saya cintai, kamu seperti itu dipuji-puji. Setelah itu disimpan. Setelah itu piring yang kedua dicaci maki, kamu makanan yang gak enak, kamu makanan yang seperti ini, seperti ini. Kemudian disimpan. Bedanya makanan yang dipuji-puji itu awet sekali, gak membusuk. Sedangkan makanan yang dicaci maki, itu makanan itu langsung membusuk. Menunjukkan apa? Benar sekali apa yang dikerjakan sama Rasulullah, di mana Rasulullah itu tidak membolehkan untuk mencela makanan. Siapa yang pengen makan, makan. Siapa yang tidak suka dengan makanannya, diam saja, nggak usah dimakan. Dan itu petunjuknya Rasul kan seperti itu. Kenapa? Karena makanan itu hidup. Oleh itu terkadang rasa takut kita, suudzon kita kepada makanan. Saya makan misalkan, kemudian saya ngomong dengan lisan saya, aduh saya kalau makan ini saya nanti kolesterol saya itu. Ucapan ini yang menjadikan makanan itu sumber kolesterol. Kita makan sesuatu, kemudian kita mengatakan, makanan ini lagi, pasti nanti saya akan gulanya naik ini. Dengan kita itu suudzon seperti ini, dan kita celah makan seperti itu, akhirnya apa? Benar, makanan itu akan berubah menjadi itu. Oleh itu kenapa kok air zam-zam itu menjadi minuman terbaik? Sampai Rasulullah mengatakan, zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu manfaatnya seperti niat ketika orang itu minum. Jadi kalau saya mau minum air zam-zam, kemudian saya punya niatan, maka air zam-zam itu partikelnya itu nanti akan bermanfaat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sampai saya itu pernah mencoba ketika saya di Masjidil Haram. Kalau kita di Masjidil Haram itu kan kalau kebelet kencing itu susah sekali kita itu. Harus keluar masjid, cari WC, ngantri. Kemudian nanti masuk masjid lagi, susah sekali lah ya. Akhirnya suatu ketika saya itu, ya pas waktu itu di dalam masjid, kemudian kita pengen kencing. Saya ngambil air zam-zam, kemudian saya itu punya niatan waktu itu. Saya punya niatan, wahai Tuhanku, tolong jadikan air zam-zam itu sebagai pengobat terhadap rasa kencing saya. Kemudian saya minum. Namanya minuman itu, kalau kita kebelet kencing, kemudian kita minum, semakin kita itu minum, semakin kebelet kita itu. Tapi dengan air zam-zam tidak. Subhanallah, itu rasa kencing itu hilang. Rasa kencing itu hilang. Yaitu manfaatnya air zam-zam itu seperti yang kita niatkan. Maka itu kenapa kok air zam-zam menjadi air terbaik? Karena air zam-zam itu didoakan setiap hari sama banyak orang. Orang itu mendoakan, terus bahkan orang kalau minum itu didoakan. Nah itu kenapa kita itu nggak boleh mencela makanan, karena makanan yang dicela itu bahaya, akan mencelakakan diri kita. Sehingga kalau kita itu pengen makan makanan, makan saja. Kalau kita tidak pengen makan, nggak usah dimakan, dan nggak usah ngomong gitu, nggak usah dimakan, tapi diam saja, diam saja. Ketika kita mengatakan ini makanan nggak enak, ini makanan asin, ini makanan seperti ini, itu bahaya. Bahaya kenapa? Karena benda yang Allah ciptakan itu punya perasaan. Sehingga kita mengatakan di sini min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa saja yang Allah telah ciptakan. Kenapa? Semua yang Allah ciptakan itu hidup, dan mereka itu punya perasaan, dan mereka nanti sesuai dengan apa yang kita suudzonkan kepada mereka. Kita prasangkanya apa kepada benda itu, maka nanti seperti itu benda itu.
Kemudian kejelekan yang kedua kita katakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejelekan ghasiq ketika waqab. Waqab itu masuk. Waqab itu masuk. Dan ghasiq ini khilaf di antara para ulama. Ghasiq itu artinya apa? Karena ghasiq itu memang dalam bahasa Arab itu macam-macam artinya. Ghasiq itu, pendapat yang pertama para ulama mengatakan ghasiq itu adalah malam. Ghasiq itu adalah malam. Maka berarti kalau kita katakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan saya berlindung dari malam yang sudah gelap gulita. Berarti waqab itu ketika kegelapan itu sudah mulai masuk ke bumi, menguasai bumi sampai akhirnya malam itu gelap gulita. Ada juga yang mengatakan ghasiq itu adalah matahari. Imam Az-Zuhri beliau mengatakan ghasiq itu asyamsu. Ghasiq itu adalah matahari idza ghurbat, ketika matahari itu tenggelam, yaitu ketika matahari tenggelam setelah itu datang waktu malam. Ada juga yang mengatakan pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan ghasiq itu adalah kaukab, bintang. Ghasiq itu adalah bintang. Berarti kalau wa min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu dari bintang yang sudah mulai muncul. Dan biasanya bintang muncul itu di malam hari. Dan itu pendapatnya Abu Hurairah. Kata Ibnu Zaid, dia mengatakan kanatil arabu taqul. Orang-orang Arab zaman dulu mereka itu mengatakan al-ghasiq suqutut tharaya. Ghasiq itu apa? Ghasiq itu jatuhnya meteor. Jadi bintang-bintang yang jatuh. Wa kanatil asqamu wat tawa'inu takfuru inda wuqu'iha. Dan anggapan orang-orang Arab zaman dulu itu bahwasanya kalau ada bintang jatuh, meteor jatuh, berarti menunjukkan penyakit, kemudian malapetaka, musibah itu diturunkan. Wa tartafi'u inda tulu'iha. Dan nanti penyakit ini akan dicabut ketika matahari itu mulai terbit. Ketika sinar itu sudah mulai muncul, akhirnya nanti mulai malapetaka itu mulai dicabut. Sebagian lagi juga mengatakan yang dimaksud dengan ghasiq itu rembulan. Berarti di sini banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan ghasiq itu malam. Berarti kalau kita katakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, malam ketika sudah waqab berarti malam ketika kegelapannya itu sudah masuk ke bumi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ghasiq itu matahari. Matahari berarti apa? Saya berlindung dari matahari ketika tenggelam. Jadi ketika matahari itu hilang. Ada juga yang mengatakan ghasiq itu adalah bintang, yaitu ketika bintang itu jatuh. Malam hari bintang itu berjatuhan. Meteor. Kenapa? Karena malapetaka, musibah diturunkan. Ada yang mengatakan ghasiq itu rembulan. Ghasiq itu rembulan, yaitu apa? Ketika rembulan itu purnama. Ketika rembulan itu sudah mulai muncul. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qalat Aisyah pernah berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayya. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang tangan saya. Kemudian saya itu diajak keluar. Fa aranil qamara hina yatla. Dan Rasulullah itu ketika di luar rumah, beliau menunjukkan rembulan ketika muncul. Yaitu saya itu diajak melihat rembulan sama Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada saya, ta'awudzi billahi min syarri hadzal ghasiq idza waqab. Wahai Aisyah, berlindunglah kamu kepada Allah Ta'ala dari kejelekan ghasiq ini. Ghasiq ini Rasulullah mengisyaratkan kepada rembulan, yaitu kamu berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan ghasiq ini, rembulan ini ketika muncul. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa ghasiq itu adalah rembulan. Setelah itu Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan perbedaan pendapat ini, beliau mengatakan, yaitu beliau mengatakan pendapat-pendapat ini tuh semuanya sama. Ada yang mengatakan malam ketika gelap gulita, ada yang mengatakan matahari ketika tenggelam, ada yang mengatakan bintang ketika jatuh, ada yang mengatakan rembulan ketika muncul. Ini semuanya sama. Kenapa? Karena semuanya berkaitan dengan malam hari. Yaitu malam hari itu apa? Malam hari itu nanti tandanya gelap gulita muncul. Kemudian di antara tanda malam hari itu apa? Ketika matahari tenggelam. Dan tanda malam hari itu apa? Ketika bintang dan rembulan itu bermunculan. Itu berarti apa? Semuanya berkaitan dengan kegelapan malam hari. Dan kegelapan malam hari itu bahaya sekali. Sehingga semua kerusakan itu, semua malapetaka,
itu semuanya pasti di malam hari. Sampai kata para ulama itu, kenapa? Kenapa kok malam itu sangat berbahaya? Karena kejelekan itu karakternya gelap, sedangkan kebaikan itu sifatnya itu terang. Kebaikan itu kan terang, sedangkan kejelekan itu gelap. Maka kata para ulama, kejelekan yang karakternya itu gelap ditambah dengan tempat yang gelap, maka kegelapan itu semakin kuat. Kejelekan itu semakin kuat. Dan kejelekan itu akan hilang ketika sinar itu muncul. Sehingga apa? Sehingga kerusakan, malapetaka, kejelekan, dosa dan maksiat itu biasanya kalau sudah waktu subuh semuanya istirahat. Semuanya istirahat. Orang yang misalkan dia mabuk-mabukan, atau orang yang misalkan main judi atau yang lainnya, waktu subuh coba kita perhatikan mereka itu. Hatta maling, waktu subuh pun mereka semuanya istirahat. Kenapa? Karena ketika mulai muncul cahaya, cahaya itu akan memadamkan semua kejelekan. Sehingga ketika malam itu sudah mulai gelap gulita, itu bahaya sekali. Malam itu sangat bahaya, dan nanti bahayanya itu paling puncak itu kekuatan syaitan itu paling puncak itu antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena pergantian. Waktu itu berganti, pergantian antara siang dan malam. Itu pas pergantian itu kekuatan syaitan itu paling kuat. Sehingga sampai Rasulullah mengatakan, kalau sudah mulai matahari itu tenggelam, yaitu masuk waktu maghrib, masukkan anak-anak kalian di rumah, jangan main di luar. Tutup pintu kalian dengan bismillah, tutup bejana kalian dengan bismillah. Kenapa? Karena kekuatan syaitan itu paling kuat di situ. Kemudian yang selanjutnya ketiga, kejelekan yang ketiga yang kita berlindung kepada Allah Ta'ala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejelekan wanita-wanita yang meniupkan ikatan-ikatan sihirnya. Nah, jadi dari kejelekan wanita tukang sihir. Dan kenapa disebutkan di sini itu kok nafasat? Nafasat itu wanita. Kenapa kok kalau wanita itu sering dinamakan dengan sihir itu biasanya sering dinamakan dengan wanita? Wanita tukang sihir. Bukan laki-laki tukang sihir. Walaupun ada juga tukang sihir yang laki-laki itu banyak juga. Tapi kenapa seringnya itu kalau sihir itu dikaitkan dengan wanita? Kata para ulama, karena mimbabil aghlab. Karena mayoritas tukang sihir itu wanita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena sihir yang paling kuat itu sihirnya wanita. Yaitu kalau seorang wanita itu jadi tukang sihir, maka itu lebih kuat daripada laki-laki. Sehingga ketika mayoritas tukang sihir itu adalah wanita, akhirnya Allah mengibaratkan dengan wanita. Wa min syarrin naffatsati, naffatsat itu tukang sihir itu wanita. Walaupun semua tukang sihir itu ya sama, mereka pasti punya ikatan. Ikatan itu nanti dinamakan dengan buhul kalau bahasa kita. Ikatan itu namanya buhul. Dan nanti buhul itu kalau ritual sihir itu biasanya ditiup. Ditiup namanya nafas. Nafas itu tiupan ada air ludahnya sedikit, itu namanya nafas. Sehingga buhul itu perlu ditiup, dan biasanya ritual sihir itu sebelum subuh. Sehingga waktunya itu, waktu orang ritual sihir itu biasanya berkaitan dengan waktu sahar. Jadi coba kita perhatikan ya, ada namanya sahur, kan ada sin, ha, ro. Ada sihir, ada sahur, ada sahar. Ini semuanya sama, yaitu yang dikerjakan sebelum subuh. Waktu sebelum subuh yang hening sekali, itu namanya waktu sahar. Makanan yang kita makan di waktu itu namanya sahur. Kegiatan orang ketika makan makanan sahur namanya suhur. Kegiatan ritual sihir, yaitu orang-orang ketika menyihir, itu namanya sihir. Itu semuanya sama, karena waktunya itu biasanya seperti itu. Oleh itu sering dulu ya, ini kalau zaman sekarang kita jarang melihat, karena kita jarang mengamalkan. Zaman dulu kalau kita itu dulu zaman namanya layar tancap. Kalau kita masih ingat itu, zaman ketika belum ada televisi, yang ada layar tancap. Biasanya kalau kita pulang dari layar tancap itu sering kita itu, pas zaman saya masih kecil waktu itu, sering melihat namanya bola api. Ya, zaman dulu itu sering saya itu, sampai saya itu sering, apalagi di daerah saya itu ya di daerah Salatiga, apalagi tempat saya itu Islam abangan. Sehingga ya seperti itu biasa, dukun itu banyak. Jarang orang sholat itu, jarang sekali itu. Sehingga saya itu sering sekali melihat bola api itu sering sekali itu.
jam-jam 1, jam 2, pulang dari nonton layar tancap itu sering sekali. Kenapa? Karena hening sekali, memang waktunya itu hening sekali itu. Zaman sekarang jarang kita lihat itu. Kenapa? Karena kita jarang keluar rumah jam-jam segitu itu. Karena kita sudah punya televisi di rumah kita itu. Apalagi zaman kita sudah punya HP. Kalau zaman dulu kan nggak ada itu. Zaman dulu tidak ada, sehingga biasa kita itu keluar malam itu biasa. Jadi intinya di sini kita itu berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan tukang sihir yang meniupkan buhul. Sihir itu, jadi sihir itu ikatan. Sihir itu ada ikatan. Maka jin itu masuk dalam tubuh kita itu nanti ada dua. Jin itu masuk dalam tubuh kita itu nanti ada dua. Yang pertama dinamakan dengan kerasukan jin. Kalau kerasukan jin itu keinginan dia sendiri untuk masuk ke dalam jasadnya orang. Kerasukan jin seperti ini itu mudah sekali disembuhkan. Insya Allah dengan diruqyah sebentar sembuh itu. Insya Allah kalau kita ngobati orang kerasukan jin itu enggak lama, mudah. Kenapa? Karena masuknya jin itu karena kehendak dia sendiri. Pertanyaan, kenapa kok jin itu masuk dalam jasadnya orang? Nanti banyak sekali motifnya. Motifnya karena jin itu merasa terganggu, atau dia itu merasa terzalimi, seperti orang kencing sembarangan, atau orang yang tinggal di rumah yang dia itu rumahnya rumah angker, atau dia itu main-main di tempat-tempat yang angker seperti itu. Kita lagi bermain, rupanya ada jin yang sedang istirahat, kita injak-injak kepalanya, akhirnya jin merasa terzalimi. Saya pernah juga meruqyah orang, beberapa kali malah saya itu meruqyah orang, kasusnya itu karena kencing sembarangan, kencing di bawah pohon. Dia nggak tahu kalau di bawah pohon itu ada jin yang sedang tidur, dikencingi kepalanya, akhirnya jinnya ngamuk, setelah itu masuk dalam tubuhnya. Jadi motifnya pertama apa? Dia itu merasa terzalimi, merasa diganggu. Atau yang kedua, jinnya itu cinta sama manusia, dan itu ada juga. Jin itu cinta, bahkan saya mendapatkan kasus, beberapa kasus itu ada orang-orang yang diperkosa sama jin, itu ada. Dan itu nyata, itu nyata, kejadian nyata, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena jin itu cinta sama kita. Itu kenapa Rasul itu menganjurkan kalau kita itu ke WC, kita itu membaca doa. Kita itu membaca doa kan. Kenapa? Karena jin itu banyak di WC. Bahkan kita itu membaca bismillah, sebelum masuk WC itu baca bismillah dulu. Kenapa? Karena bismillah itu sebelum kita melepas pakaian kita itu, kita baca bismillah. Kenapa? Karena bismillah itu sebagai penutup pandangan jin terhadap aurat kita. Sehingga kalau kita buka sesuatu itu baca bismillah. Demikian juga kalau ada orang suami istri berhubungan intim, kalau nggak baca doa, jin itu ikut di situ. Ikut di situ menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya jin itu juga punya rasa cinta. Sehingga terkadang jin itu masuk karena rasa cinta gitu. Dan yang lainnya nanti banyak sekali motifnya lah itu. Kalau jin itu masuk dalam jasad orang karena keinginan jin sendiri, maka itu mudah sekali disembuhkan. Insya Allah gampang lah kalau itu. Kemudian yang kedua, masuknya jin dalam tubuh manusia itu yang kedua sihir. Kalau sihir itu bukan keinginan jin. Sihir itu bukan keinginan jin, tapi keinginan dukun yang ada proses jual beli. Dukun itu nanti punya jin namanya khodam. Khodam itu punya prajurit. Maka prajuritnya itu dirantai dalam tubuhnya orang yang disihir itu, karena ada ikatannya itu. Maka kalau seperti ini, yaitu kalau orang itu tersihir, maka pengobatannya nggak mudah. Saya sering nasihati bagi orang-orang yang kerasukan, yang kesihir itu saya sering nasihati. Obatnya cuma satu. Obatnya cuma satu, yaitu apa? Anda kuatkan imunitas imun Anda, imunitas iman Anda kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda cuma mengharapkan tukang ruqyah, nggak bisa sama sekali. Kenapa? Karena ikatannya itu kuat, nggak main-main. Kecuali kalau kita dapat buhulnya, kita lepas atau kita bakar, selesai itu. Tapi ini nggak bisa seperti itu. Sampai saya itu sering sekali ngeruqyah, apalagi zaman dulu ketika saya masih bujang itu hampir setiap pekan itu ngeruqyah saya itu. Dan biasa perang sama jin, tangan sampai biasa kayak gitu. Saya sering ngeruqyah itu sampai bosan dengan seseorang, di mana dia itu setiap pekan mesti minta ruqyah kita gitu. Sampai akhirnya kita bilang, ini obatnya cuma satu gitu. Obatnya apa? Anda bertobat kepada Allah Ta'ala, Anda bergantung sama Allah Ta'ala. Kekuatannya cuma di situ. Kalau Anda bergantung sama kita, tukang ruqyah, nggak akan sembuh Anda itu. Kenapa? Kita ruqyah, jinnya mati, kirim lagi jin yang baru. Kita ruqyah lagi, kirim jin yang baru lagi itu. Dan itu ribuan. Maka apa? Itu tidak mudah. Yaitu kalau sihir itu nggak mudah. Lah sihir itu pasti ada ikatan, sehingga dinamakan dengan uqad. Ikatan itu apa? Ikatan itu biasanya benda yang sering dipakai. Kita itu punya benda apa? Misalkan rambut, atau baju, atau foto,
Apalagi kalau sihirnya itu penet, maka biasanya pakai foto. Nanti itu diikat. Sihirnya itu diikat dengan sebuah ikatan namanya buhul, dan buhul itu biasanya ditanam sebelah orang itu yang disihir. Semakin dekat dengan tubuhnya orang yang disihir, maka buhulnya semakin kuat. Jadi ikatannya itu semakin dekat sama orang yang tersihir, maka semakin kuat ikatannya itu. Yang paling mengerikan itu kalau ikatannya itu sampai termakan. Buhulnya itu sampai kemakan, dan itu ada buhul yang seperti itu luar biasa susahnya, nggak mudah itu. Kalau tidak dimakan, maka taruh dalam rumah kalau bisa. Biasanya kalau yang menyihir itu keluarganya sendiri. Kalau tidak bisa ditanam dalam rumah, maka sebelah rumahnya. Biasanya ditanam di tanah. Kalau tidak bisa, karena terlalu kuat orang itu, maka nanti di tempat yang sangat dalam sekali yang tidak bisa diketahui. Jadi itu namanya ikatan. Kalau ikatan sudah diikat, maka nanti jin itu dikirim. Biasanya kiriman jin itu nanti ada bola api. Kiriman sihir itu nanti bola api. Kalau kita itu jarang melihat, apalagi ketika tempat kita itu sudah terang benderang, maka terkadang jarang melihat itu. Biasanya nanti malam-malam sebelum subuh itu kalau sudah datang bola api, jatuh ke rumah seseorang jedier, biasanya itu nanti ini biasanya itu. Orang yang dalam rumah itu kayak mendengar suara bom misalkan itu. Duier seperti itu. Itu berarti bola api sudah masuk. Berarti apa? Sihir sudah dikirim. Sihir sudah dikirim. Dan nanti orangnya itu atau jinnya itu akan mencari siapa yang diinginkan. Kalau sudah dapat, maka nanti akan ditunggu waktu ketika dia itu lengah sampai akhirnya bisa masuk dalam tubuhnya. Kalau sudah masuk dalam tubuhnya berarti sudah jebol itu bentengnya orang itu, jebol. Maka nanti orang ini atau jinnya ini akan dirantai sama dukun di dalam jasadnya orang itu. Sehingga bahwasanya jinnya itu nggak pengen juga masuk gitu loh, tapi dia dipaksa karena jin itu punya khodam. Sehingga orang kalau pengen menyihir seseorang itu datang ke dukun itu harus ada transaksi jual beli. Oleh itu Allah telah sebutkan dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Baqarah itu, wa man ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang jual beli sihir dinamakan dengan jual beli. Kenapa? Karena orang yang pengen menyihir datang kepada dukun bayar. Nanti kalau bayarannya itu biasanya nanti kalau di bahasa kita itu dinamakan dengan bahasa Islami, namanya mahar. Namanya mahar bayarannya itu. Sedangkan jin itu, jin yang miliknya dukun punya jin. Jinnya itu namanya khodam. Khodamnya itu nanti dia punya bawahan. Lah bawahan itu yang dikirim. Bawahannya itu yang dikirim ke jasadnya orang itu. Walaupun di ruqyah kemudian jinnya keluar, dikirim lagi. Kenapa? Karena ikatannya masih ada. Ikatannya masih ada. Maka caranya entah ikatannya dicari, kalau bolnya ketahuan, bakar atau dilepas, selesai itu sihirnya hilang sendiri. Atau kalau tidak bisa, ya tinggal kekuatan orang itu, bagaimana iman dia kepada Allah Ta'ala. Sihir bisa nggak? Bisa menghilangkan itu? Bisa, tetapi nggak maksimal. Tidak maksimal, karena kita sudah biasa meruqyah orang seperti itu, biasa, dan nggak maksimal. Maksimalnya cuma satu, ketika dia bertobat kepada Allah Ta'ala, dia sendiri pengen mengobati diri sendiri. Maka disitulah nanti kekuatan itu baru muncul. Oleh itu kalau ada orang dia itu tersihir, maka tinggal dia itu tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak seperti itu, susah sekali kita itu mengobati, susah sekali. Nah itu berarti apa? Ada ikatan. Sihir itu ada ikatan. Saya pernah juga mendapatkan ya ini, ada teman saya itu cerai sama istrinya. Cerainya itu karena nggak tahu itu ribut terus dalam rumah itu. Sehingga sampai teman saya itu kalau ketemu sama istrinya itu rasanya muak mau muntah itu. Sampai akhirnya buat cerai. Subhanallah itu teman saya ini, dia itu pengen bikin sebuah pagar di pinggir rumahnya itu. Akhirnya dia itu gali tanah. Ketika gali tanah, mendapatkan sebuah kain putih. Dalamnya itu ada ya semacam-macam lah itu, diikat. Kenceng ikatannya itu. Waktu itu dibawa ke saya. Ustadz, ini apa ini Ustadz ini? Akhirnya saya sudah paham langsung, ini buhul ini. Jelas ini itu. Akhirnya saya bacakan beberapa surat Al-Quran, seperti Muawwidzatain, kemudian ayat kursi, dan beberapa surat lah saya tiupkan. Setelah itu saya buka, setelah itu saya bakar. Ketika selesai, hilang itu, sihirnya langsung hilang sendiri itu. Dan sihir itu gak main-main itu. Jadi orang menyihir itu motifnya banyak sekali lah motifnya itu. Dan itu terkadang gak masuk akal itu. Sampai akhirnya bisa paku masuk dalam kepala, sehingga bisa keluar sendiri, ditarik, pakunya ada. Demikian juga dan macam-macam lah, sampai dia akhirnya cerai sama istrinya karena melihat istrinya itu ya menakutkan. Bahkan terkadang apa dibikin, ada sebuah kejadian juga itu nyata juga.
Yaitu dibikin apa? Suaminya itu dibikin baunya luar biasa, nggak bisa hilang bau badannya itu. Sehingga walaupun mandi pakai minyak wangi, baunya itu luar biasa. Sehingga di rumah itu semuanya nggak ada yang betah itu. Akhirnya apa? Istrinya minta cerai. Dan yang lainnya lah, macam-macam lah. Ini namanya sihir itu macam-macam motifnya itu. Karena rebutan warisan, atau persaingan dagang, atau yang lainnya, macam-macam lah itu sihir itu. Dan nyata, sihir itu bisa seperti itu, bisa. Maka kalau kita bisa mendapatkan puhulnya, langsung diruqyah, dibuka, selesai. Itu kalau kita mendapatkan puhulnya. Kalau tidak, ya caranya ya memang harus orang itu kembali kepada Allah Ta'ala, dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau memang dia itu bisa sabar dan dia itu tawakal kepada Allah Ta'ala, maka nanti Allah yang akan mengobati. Tetapi kalau dia nggak sabar, kemudian dia itu bergantung kepada tukang ruqyah, itu yang biasanya nggak sembuh-sembuh. Sehingga saya kalau diminta sama orang yang kesihir itu, saya cuma nasihati saja, wes kamu taubat saja kepada Allah Ta'ala, kamu bergantung kepada Allah Ta'ala, kamu kalau bisa ruqyah sendiri. Kalau kamu itu bergantung pada kita, kepada ustadz misalkan, sampai kapan Anda itu bergantung sama kita gitu loh. Nggak sembuh-sembuh, kita pun bosan juga mengobati Anda gitu loh, karena nggak sembuh-sembuh itu. Kenapa? Karena nggak mudah. Tidak mudah. Setingkat Rasulullah SAW saja disihir, apalagi kita itu. Jadi nggak mudah. Sampai ada sebuah riwayat, datan belum? Hah? Belum. Ada sebuah riwayat, saya bacakan sebuah riwayat secara ringkas. Dikeluarkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW suhira. Rasulullah itu pernah tersihir. Rasulullah itu disihir. Dan sihirnya Rasulullah itu yaitu Rasulullah itu kayak orang linglung gitu, digambarkan kayak orang linglung. Sampai akhirnya dan itu berjalan lama sampai 6 bulan. Rasulullah itu berjalan sampai 6 bulan, sampai akhirnya Rasulullah itu berdoa kepada Allah Ta'ala, kemudian dikabulkan. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, wa ya Aisyah, alimti annallaha qad aftani fi ma istaftaituhu fihi. Apakah engkau nggak tahu kalau seandainya Allah sudah menjawab pertanyaan saya, menjawab doa saya? Atani rajulan, datang kepada saya 2 malaikat. Ahaduhuma inda ra'si, yang satu duduk sebelah kepala saya, wal akhar inda rijli, dan yang kedua duduk di kaki saya. Faqala ladzi inda ra'si lil akhar, malaikat yang duduk sebelah kepala saya ngomong kepada malaikat yang di kaki saya, ma balu rajul, ini orang ini sedang apa kok seperti ini kondisinya itu? Maka yang di kakinya mengatakan matbub, ini orang sedang tersihir. Setelah itu malaikat yang di sebelah kepala mengatakan waman tobbahu, siapa yang menyihirnya? Maka malaikat kayak diskusi dan Rasulullah mendengar gitu. Maka malaikat yang di kaki mengatakan Labid bin A'sam, yang menyihir adalah Labid bin A'sam, orang Yahudi. Orang Yahudi. Kemudian ditanya, wafima, dengan apa menyihirnya itu? Sebutkan fi mushtin wa musyaqatin. Ikatannya itu pada sisir dan rambut yang menempel dalam sisir. Jadi kalau sisir kan biasanya ada rambutnya itu. Wa aina, kemudian taruh di mana buhulnya itu? Maka malaikat mengatakan fi juffa tal'ati dzakarin tahta ra'ufatin fi bi'ri dzarwan. Yaitu ikatannya buhulnya tadi, itu sisir dan rambutnya itu dibungkus. Setelah itu ditaruh di kelopak pohon buah korma. Jadi buah korma yang belum pecah itu, ada kelopaknya itu. Ditaruh dalam sebuah kelopak, kemudian setelah itu ditanam di dalam sumur zakwan. Jadi sumur, temboknya sumur itu bawahnya dilubangi, kemudian buhulnya itu taruh di situ. Maka ketika Rasulullah melihat seperti itu, akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari sumur itu. Ketika sudah didapatkan sumurnya, kata Rasulullah mengatakan, kata para sahabat, saya melihat sumur dengan mata saya. Dan sumurnya itu warna airnya hitam, kayak tinta. Saking kuatnya sihirnya itu, gak main-main itu. Sampai setelah itu, saya masuk ke dalam dan saya mendapatkan buhulnya, kata sahabat yang diberitakan itu. Akhirnya ketika dibongkar buhulnya itu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bongkar ini? Yaitu kita buka. Rasulullah mengatakan, jangan. Saya takut kalau dibuka nanti semakin bahaya bagi orang-orang yang lain. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, tutup saja, taruh di bawah, kemudian setelah itu sumurnya ditutup. Alhamdulillah, Allah sudah menyembuhkan saya. Setelah itu Rasulullah SAW itu sembuh, dan itu berjalan sampai 6 bulan. Rasulullah itu sakitnya sampai 6 bulan. Ya, tahan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kita katakan di sini wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhanku dari
wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul mereka. Yaitu bahwa sihir itu ada ikatan. Sihir itu ada ikatan, selama ikatannya masih ada, maka dukun itu bisa mengirim jin-jin yang lain. Tetapi ketika ikatannya sudah lepas, entah kita yang melepaskan dengan cara kita lepas sendiri atau kita bakar atau yang lainnya, maka secara otomatis ikatan itu lepas, sehingga sihirnya itu lepas, sehingga orang itu akan sembuh dengan sendirinya. Kecuali kalau dukunnya nyihir lagi. Tetapi karena mencari ikatan sihir itu nggak mudah, karena pasti dukun itu akan menaruh di tempat yang paling aman, yang kemungkinan orang yang tersihir itu nggak tahu. Maka konsentrasinya kita itu ketika orang tersihir itu bukan untuk mencari buhulnya. Walaupun nggak apa-apa kalau kita bisa mendapatkan, alhamdulillah. Tapi konsentrasinya itu apa? Dikuatkan imunitas iman. Iman dia kepada Allah Ta'ala dikuatkan. Ketika dia itu kuatkan iman, kemudian dia mulai ngaji, mulai belajar agama, dikuatkan lagi keimanan dia itu, maka keimanan itulah yang nanti akan melawan sihir dalam dirinya. Kemudian kita masuk di kejelekan yang keempat, yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan orang-orang yang hasad ketika dia itu sedang hasad. Apa itu hasad? Hasad itu kata para ulama, karahiyatu nikmatil ghair. Jadi hasad itu apa? Hasad itu ketidaksukaan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ada orang lain yang Allah berikan kenikmatan yang Allah tidak memberikan itu kepada kita, kemudian kita nggak suka. Maka kalau kita tidak suka, maka itu yang dinamakan dengan hasad. Entah Anda berjuang menghilangkan nikmat itu atau tidak, maka itu dinamakan dengan hasad. Dan hasad ini penyakit bahaya. Hasad itu penyakit bahaya. Hasad itu nanti akan makan kebaikan kita sebagaimana api makan kayu bakar, sehingga bisa hilang semua kebaikan-kebaikan kita itu karena hasad. Dan kenikmatan, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang, itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan nikmat duniawiyah, yaitu orang hasad karena saudara kita mendapatkan nikmat dunia, seperti jabatan naik, seperti hartanya berlimpah, warungnya rame, dan yang lainnya lah itu. Akhirnya orang hasad, kemudian dihabisi orang itu. Atau yang kedua, hasad yang kedua itu dinamakan dengan hasad terhadap nikmatun diniyah. Hasad karena nikmat agama. Dan itu ada banyak orang seperti itu. Itu apa? Gara-gara orang lain itu mendapatkan kenikmatan secara agama, hafal Quran, bacaannya bagus, rajin ke masjid, bisa bikin pondok, bisa bikin ini, bisa bikin ini. Akhirnya apa? Saya nggak suka. Saya tidak suka karena kenikmatan ini. Maka itu namanya hasad, dan itu paling parah. Hasad yang berkaitan dengan nikmat agama. Dan kata para ulama mengatakan hasad itu daul ulama, penyakitnya para ulama. Dan semua hati kita yang Allah ciptakan, semua hati pasti membawa penyakit hasad. Jadi penyakit hasad itu kayak penyakit bawaan lahir. Semua yang dilahirkan, semua yang hidup, hatinya pasti ada benih-benih hasad. Tinggal bedanya itu kalau orang beriman itu dia berusaha untuk mengikis dan menghilangkan penyakitnya. Sedangkan orang-orang yang nggak beriman semakin membara itu nanti hasadnya itu. Dan hasad itu nanti, orang yang hasad itu nanti macam-macam. Ada orang yang hasad dan dia berusaha untuk menghilangkan. Jadi nanti orang yang hasad itu nanti ada macam-macam. Yang pertama, orang yang hasad yang pertama itu orang yang hasad, setelah itu dia berjuang untuk menghilangkan nikmat orang lain, baik itu nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Maka orang ini nanti terbagi menjadi dua. Orang yang berusaha menghilangkan itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang berusaha menghilangkan nikmat orang lain, dan dia pun juga nggak pengen kalau punya nikmat itu. Ini hasadnya iblis, dan ini hasadnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka itu benci dengan kaum muslimin karena beriman kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Dihabisi kita, sampai akhirnya kita harus murtad dari agama. Mereka pun juga nggak mau beriman. Sehingga apa? Istilahnya kayak sama-sama neraka lah gitu. Saya masuk neraka, kamu juga harus neraka. Saya rusak, kamu juga harus rusak gitu. Orang rusak tapi dia nggak senang dengan orang baik gitu.
Dianya itu rusak, tapi ketika melihat orang-orang baik itu nggak suka gitu. Akhirnya apa? Orang yang baik pun dirusak juga itu. Sehingga apa maksud itu? Sama-sama kita neraka jahanam lah itu. Itu hasadnya iblis. Kemudian macam yang kedua, orang yang hasad berusaha menghilangkan nikmat orang lain dan pengen nikmat itu pindah kepada dirinya. Pengen pindah kepada dirinya. Ini juga parah. Dan itu dolim, itu dosa. Termasuk dosa besar hasad seperti ini. Kemudian nanti macam yang berikutnya itu orang hasad, tapi dia itu nggak mengeluarkan kalimat atau yang lainnya. Cuma dia nggak suka gitu loh. Berdosa nggak orang seperti ini? Orang seperti ini nanti bisa jatuh dalam dosa. Kenapa dia akan jatuh dalam dosa? Karena dia tidak bisa menyembunyikan isi hati. Pasti nanti dia akan ngomong, oh si fulan itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Atau dan yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti dia itu jatuh dalam dosa dan maksiat. Dan di sini kalau kita perhatikan, hasad ini bahaya. Hasad itu bahaya sampai akhirnya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berlindung dari hasadnya orang yang hasad. Kenapa? Karena orang yang hasad itu gak main-main. Orang yang hasad itu gak main-main. Gak akan suka dia selama kenikmatan itu masih kita miliki. Terus bagaimana caranya? Harus dihabisi kita itu. Harus dihabisi. Dan bahaya yang paling bahaya itu apa? Kalau yang punya hasad itu ulama. Kenapa? Karena kalau hasadnya itu ulama, yang punya hasad itu ulama, dia itu pintar membawa dalil. Sehingga apa? Sehingga sampai Umar bin Khattab mengatakan, yang paling saya takutkan itu apa? Zallatul alim. Seorang yang berilmu yang tergelincir gitu. Orang yang berilmu tapi dia itu punya hasad, itu bahaya sekali. Kenapa? Karena dia itu punya ilmu agama. Sehingga apa? Sehingga dia itu hasad sebenarnya itu, tapi dibungkus hasadnya itu dengan ilmu. Dan itu diingatkan sama Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, diingatkan. Ghibah, yaitu kita membicarakan aibnya orang, itu kan hukum asalnya haram. Ghibah itu kan nggak dibolehkan, kecuali jika ghibah itu untuk membela agama. Boleh, tapi kata Imam Nawawi, hati-hati. Karena syaitan itu pintar sekali menjerumuskan orang. Yaitu bahwa kita itu membicarakan orang, misalnya, oh si fulan itu sesat, si fulan itu menyimpang. Digambarkan seakan-akan itu membela agama. Padahal apa? Semuanya itu karena hasad dalam hatinya. Dan itu bahaya di situ. Oleh itu, nggak main-main itu. Penyakit hasad itu nggak main ganas. Kalau sudah masuk dalam hati kita, itu akan menjadi racun. Akan menjadi racun dan ngeri, nggak main-main itu. Kita di Yaman itu, saya di Yaman itu, orang yang namanya orang Yaman itu hasadnya kuat sekali, tinggi sekali hasadnya itu. Sehingga apa? Sehingga melihat orang lebih pintar itu nggak suka gitu. Akhirnya apa? Nanti di penyakiti ain, kalau tidak ain, yuk dihancurkan itu, dihabisi gitu. Dan itu memang seperti itu. Jadi di sini intinya kita dalam surat Al-Falaq ini kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari 4 kejelekan, yaitu kejelekan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, kejelekan malam ketika sudah gelap gulita, kejelekan wanita tukang sihir ketika meniupkan buhul, kemudian yang keempat kejelekan orang-orang yang hasad ketika dia itu hasad. Sedikit kita jelaskan sedikit. Ini kalau kita perhatikan surat Al-Falaq itu beda sekali dengan surat An-Nas. Bedanya di mana? Fahami nih, perhatikan ya, fahami. Kalau surat An-Nas itu kita berlindung dengan 3 nama Allah untuk melindungi diri kita dari 1 kejelekan. Qul a'udzu birabbin nas, saya berlindung dengan Tuhannya manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia. 3 nama Allah untuk melindungi kita dari kejelekan bisikan syaitan dalam hati kita. Sedangkan dalam surat Al-Falaq kita berlindung dengan 1 nama Allah untuk melindungi kita dari 4 kejelekan. Yaitu tadi kita sebutkan 4 kejelekan. Menunjukkan apa? Fahami di sini, fahami ya. Menunjukkan bahwa kejelekan dalam surat An-Nas lebih bahaya daripada kejelekan di surat Al-Falaq. Sehingga sampai 1 kejelekan harus kita lawan dengan 3 nama Allah Ta'ala. Berbeda dengan surat Al-Falaq, 4 kejelekan kita lawan dengan 1 nama Allah Ta'ala. Kenapa? Surat An-Nas itu kejelekannya lebih parah. Karena yang dihancurkan dalam surat An-Nas itu raja. Raja yaitu hati kita itu. Sedangkan dalam surat Al-Falaq yang dihancurkan itu adalah prajurit kita, yaitu apa? Anggota badan. Sihir, sehebat-hebatnya sihir tidak akan bisa menghancurkan hati orang. Paling sihir bisa merusak pikiran, bisa merusak tangan, kaki, menjadi orang sakit, sampai mati mungkin lah. Tetapi hatinya tidak bisa dirusak dengan sihir. Sehingga apa? Sehingga kerusakan dalam surat Al-Falaq itu nggak terlalu bahaya. Tidak terlalu bahaya. Yang paling berbahaya itu apa? Kerusakan dalam surat An-Nas. Nah itu
Kenapa kok syaitan itu mereka berjuang untuk menyesatkan semua orang dalam hatinya itu. Tapi syaitan tidak semangat untuk menyihir orang. Kenapa? Karena kalkulannya syaitan itu ada. Kalau dia itu menyihir, yang dihancurkan cuma anggota badan, prajurit-prajurit yang dihancurkan. Tapi kalau bisikan syaitan itu yang dihancurkan itu rajanya. Kalau raja sudah habis, maka nanti anggota badan pun semuanya akan habis semua. Sehingga nanti bedanya surat An-Nas dan Al-Falaq itu nanti di sini. Dua surat inilah yang dinamakan dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Surat An-Nas untuk melindungi hati kita dari bisikan syaitan, sedangkan surat Al-Falaq untuk melindungi fisik kita dari kerusakan-kerusakan yang akan menimpa kita. Dan kita semua dalam dua surat ini semua dimulai dengan Qul a'udzu, katakan aku berlindung. Kenapa? Karena kita berlindung dari kejelekan yang akan menimpa kita. Baik kejelekan itu menimpa hati atau kejelekan itu menimpa fisik kita. Ya, sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesai tafsir secara ringkas tentang surat Al-Mu'awwidhatain. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada surat-surat yang lain. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.